Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita bakal membahas alur cerita anime Tensei Shintara Slime Dataken. So enjoy this video and welcome to Umisroi. Menceritakan seorang pria yang bernama Mikami Satoru, di mana dia telah dibunuh oleh seorang perampok yang lewat. Satoru pun berinkarnasi di dunia lain menjadi monster lemah yaitu slime. Akan tetapi dia memiliki kemampuan unik sehingga bisa menjadi sangat kuat dan menjadi penguasa para monster di sana. Cerita diawali dari Satoru yang mati terkena tusukan karena dia ingin melindungi junior di tempat kerjanya dari serangan perampok. Setelah kejadian itu, Satoru pun berinkarnasi di dunia lain menjadi slime. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan dua skill unik yaitu petapa dan predator. Skill petapa dapat memberikan informasi dan saran, sedangkan skill predator membuatnya bisa mendapatkan skill baru dari benda maupun monster yang telah dilahapnya. Kemudian Satoru pun berkeliling gua sambil melahap semua yang ada di sana. Lalu dia bertemu dengan seekor naga badai yang bernama Pildora, yang sedang terperangkap di dalam segel selama 300 tahun. Dia disegel karena kalah melawan pahlawan manusia yang berasal dari dunia lain. Singkat cerita, mereka berdua pun menjadi teman dan mereka saling memberi nama satu sama lain. Satoru memberi nama Pildora nama belakang yaitu Tempest, sehingga menjadi Pildora Tempest. Sedangkan Satoru diberi nama Rimuru Tempest. Setelah itu, Rimuru pun menggunakan skill predatornya untuk melahap Pildora agar bisa menganalisa segel penjara abadi dan membebaskan Pildora suatu hari nanti. Keberadaan Pildora pun menjadi lenyap dan membuat para monster di sekitar dan kerajaan terdekat mulai gelisah. Setelah itu, Rimuru pun lanjut melahap para monster yang ada di dalam gua dan Rimuru mendapatkan banyak skill. Kemudian datang 3 orang petualang dari kerajaan Blue untuk menyelidiki hilangnya naga badai Pildora. Lalu Rimuru pun keluar dari gua dan bertemu dengan para goblin. Ketua goblin pun menjelaskan bahwa desa mereka telah diserang serigala. Mendengar hal itu, Rimuru pun menawarkan bantuan sehingga Rimuru mendapatkan kesetiaan para goblin. Kemudian pada malam hari serigala menyerang desa goblin, namun Rimuru berhasil mengalahkan pemimpin serigala tersebut. Setelah itu, Rimuru mengintimidasi mereka dan membuat para serigala menjadi setia kepada Rimuru. Keesokan harinya, Rimuru memerintahkan agar mereka berdamai dan memberikan mereka semua sebuah nama. Setelah itu, Rimuru pingsan karena memberikan nama kepada monster dapat menguras energi sihir. Kemudian di saat kembali sadar, Rimuru kaget melihat perubahan para goblin yang berevolusi menjadi hobgoblin. Sedangkan pemimpin serigala diberi nama Rangga dan menjadi Tempest Wolf. Kemudian Rimuru membutuhkan tukang dan pengrajin agar bisa memperbaiki desanya. Rimuru pun pergi ke kerajaan Dowargo untuk mencari pengrajin. Kemudian Rimuru pergi ke tempat pengrajin handal yang bernama Kaijin. Sebelum ke sana, Rimuru telah memberikan ramuan full potion kepada 3 orang penambang yang terluka. Ternyata mereka adalah adik dari Kaijin. Kaijin pun berhutang budi dan akan membantu Rimuru. Selanjutnya, Rimuru pun membantu pekerjaan Kaijin agar cepat selesai. Setelah selesai bekerja, mereka pun merayakan di sebuah bar. Di sana terdapat seorang peramal. Ia pun meramal Rimuru bakal ditakdirkan bertemu dengan satu wanita dan 5 orang anak di masa depan. Kemudian datang pesta atau menteri kerajaan dan menumpahkan minuman ke Rimuru. Melihat hal itu, Kaijin pun langsung menampar pesta sehingga mereka pun masuk penjara. Keesokan harinya mereka pun menghadap Raja Dowargo yang bernama Kajel. Kajel sempat meminta Kaijin agar kembali ke militer. Akan tetapi Kaijin menolaknya karena sudah bersumpah akan setia kepada Rimuru. Kajel pun memberikan hukuman yaitu mengasingkan Kaijin dari kerajaan Dowargo karena telah menyerang pesta. Setelah itu Kajel pun memperlihatkan full passion ke pesta dan marah kepadanya karena telah merusak hubungan baik ke Rimuru. Pesta pun menyesal telah membuat Kajel kesal. Sedangkan Kaijin ikut bersama Rimuru ke desanya. Selanjutnya, 3 petualang itu melaporkan ke ketua guild bahwa Pildora sudah dipastikan hilang dari gua. Setelah itu, mereka pun ditugaskan untuk menyelidiki hutan Jura, di mana yang terdapat desa yang dibangun Rimuru. Sebelum mereka pergi, ada seorang wanita yang ikut bersama mereka. Wanita itu bernama Shiju. Kemudian mereka tiba di hutan Jura dan sedang dikejar monster. Melihat hal itu, Rimuru pun langsung menolong mereka dan mengajak mereka mampir ke desa.
Rimuru pun sadar bahwa Shiju adalah wanita dalam ramalan. Ternyata Shiju adalah orang Jepang yang dipanggil ke dunia ini oleh Raja Iblis Leon. Raja Iblis Leon pun menjadikan Shiju sebagai wadah dari roh api Ifrit. Kemudian di saat ingin kembali ke kota, roh api Ifrit malah lepas kendali dan mengambil alih tubuh Shiju. Ifrit pun mengamuk dan menyerang semua orang. Singkat cerita, Rimuru melawan Ifrit dan berhasil mengalahkannya dengan skill Predator. Rimuru pun berhasil mengambil Ifrit dan Ifrit masuk ke dalam tubuh Rimuru bersama Pildora. Kehilangan roh api Ifrit pun membuat tubuh Shiju melemah dan sekarat. Shiju pun menceritakan masa lalunya di saat menjadi bawahan Raja Iblis Leon. Kemudian dia menjadi bebas setelah bertemu dengan pahlawan. Dan pahlawan itu memberi Shiju topeng yang dapat menekan kekuatan penggunanya. Mereka pun bepergian bersama sampai di mana pahlawan itu tiba-tiba menghilang. Dan mengatakan bahwa dia akan bertemu kembali. Setelah itu Shiju pun menjadi guru di sebuah sekolahan yang ada di kerajaan Inglesia. Di mana muridnya merupakan anak-anak yang datang dari dunia lain. Kemudian Shiju meminta Rimuru untuk memakannya. Dan di saat napas terakhir, Shiju meminta Rimuru membuat janji akan menemukan Raja Iblis Leon dan menyelamatkan anak-anak yang berasal dari dunia lain tersebut. Setelah memakan Shiju, Rimuru pun mendapatkan wujud manusianya yang mirip dengan Shiju. Setelah itu, Rimuru menjelaskan semuanya ke bawahannya dan 3 petualang itu. Para petualang itu pun berterima kasih dan menyampaikan salam perpisahan kepada Shiju melalui wujud manusia Rimuru. Kemudian Rimuru memberikan perlengkapan yang bagus untuk ketiga pahlawan tersebut. Selanjutnya ada Orc yang sedang kelaparan di gurun pasir dan bertemu dengan seseorang yang bernama Gelmut. Gelmut pun memberikannya nama Gel dan berharap Gel bisa berevolusi menjadi Orc-Lord Disaster. Beberapa hari kemudian, para goblin diserang oleh ras ogre. Rimuru pun mencoba berbicara dengan mereka, akan tetapi mereka tidak mendengarkannya dan malah menyerang Rimuru. Singkat cerita, mereka pun menyerah karena melihat kekuatan Rimuru yang sangat besar. Alasan mereka menyerang Rimuru karena desa mereka telah dihancurkan oleh iblis bertopeng dan ras Orc. Mereka mengira bahwa Rimuru salah satu dari penyerang desanya. Setelah itu, Rimuru pun mengajak mereka ke desa. Kemudian ogre itu menceritakan desa mereka telah hancur dan cuma tersisa mereka. Rimuru pun menawarkan mereka menjadi bawahannya untuk menambah kekuatan agar bisa melawan para orc. Pemimpin ogre pun menerima tawaran Rimuru dan Rimuru pun memberikan mereka nama. Pemimpin ogre pun menerima tawaran Rimuru dan Rimuru pun memberikan mereka semua nama, yaitu Binimaru, Hakuru, Suna, Shion, Soe, dan Korobe. Mereka berevolusi menjadi Kijin yang dimana ras mereka lebih kuat dari ogre. Di sisi lain, para lizardman pun bersiap untuk perang karena para orc menuju tempat mereka. Sang raja pun meminta anaknya Gabiru untuk mendapatkan bantuan dari para monster lain. Singkat cerita, Gabiru tiba di desa Rimuru dan membuat kesal Rimuru karena sikap Gabiru. Gabiru pun melawan Gobota, akan tetapi Gobota berhasil mengalahkannya. Kemudian di saat rapat, Rimuru kedatangan ras Dryad, yaitu Trini, sang penjaga hutan Zura. Di saat rapat, mereka mengetahui bahwa ada Orc-Lord yang memimpin penyerangan tersebut. Trini pun meminta Rimuru agar bisa mengalahkan Orc-Lord dan menyelamatkan hutan Zura. Rimuru pun setuju dan meminta Sui untuk menawarkan aliansi dengan Lizardman. Sui pun tiba di sana dan menawarkan aliansi kepada Raja Lizardman, dan Raja Lizardman pun menerima tawaran Rimuru. Rimuru pun berangkat menuju ke pertempuran. Sampai di sana mereka menyelamatkan Gabiru yang sedang terpojok dan memperlihatkan semua kekuatan pasukan Rimuru yang sangat kuat. Kemudian di saat Rimuru ingin melawan Orc-Lord, datang Gelmut. Akan tetapi Gelmut malah dimakan Orc-Lord dan Orc-Lord menjadi lebih kuat lagi. Singkat cerita, Rimuru pun menggunakan skill predatornya untuk memakan Orc-Lord. Rimuru pun melihat ingatan Gil di mana rasnya sangat kelaparan dan Gil pun mengorbankan tangannya untuk dimakan. Rimuru pun kasihan kepada Gil dan berjanji akan menerima semua penyesalan dan harapan Gil.
Setelah mengalahkan Oklot, Rimuru pun mengadakan rapat, dan dari ini memilih Rimuru sebagai ketua aliansi hutan Jura. Para Oklot pun menjadi bawahan Rimuru, dan Rimuru memberi pemimpin mereka nama Gel agar bisa meneruskan tekad dari Oklot. Sedangkan Raja Lizardman diberi nama Abil, dan Gabiru pergi ke tempat Rimuru bersama teman dan tombaknya. Selanjutnya diperlihatkan dalang dari rencana Oklot, yaitu Raja Iblis Clayman. Kemudian berita tentang Rimuru yang telah mengalahkan Oklot pun membuat Gazel ingin menemui Rimuru. Sesampai di sana, Gazel menantang Rimuru apakah dia layak menjadi pemimpin hutan Jura. Singkat cerita, pertarungan mereka imbang. Gazel pun terkejut karena Rimuru belajar ilmu pedang sama Hakuru. Ternyata Gazel dulu juga pernah belajar sama Hakuru. Selanjutnya, Gazel menawarkan aliansi kepada Rimuru antara kerajaan Duargo dengan kerajaan Federasi Jura Tempest. Keesokan harinya, Gazel memberikan pesta ke Rimuru agar pesta bisa meneliti dan memperbanyak ramuan pulposion. Kemudian Clayman pun menunjukkan rekaman Rimuru yang telah mengalahkan Oklot pada Raja Iblis yang lain, yaitu Carrion, Prey, dan Milim. Milim pun langsung menemui Rimuru. Rimuru pun sadar bahwa Milim sangatlah kuat. Singkat cerita, Rimuru pun menyerang Milim menggunakan madu dan membuat Milim ketagihan dengan madu. Milim pun meminta Rimuru agar bisa membawanya ke desa dengan satu syarat, jangan mengamuk di desa. Rimuru pun memperkenalkan Milim ke desa. Di saat itu juga Milim mengaku sebagai sahabat Rimuru. Selanjutnya, Rimuru kedatangan bawahan Raja Iblis Carrion, yaitu Pobio. Dengan sombong, Pobio sangat meremehkan Rimuru. Melihat hal itu, Milim pun langsung menghajar Pobio. Dan Pobio mempunyai rasa dendam dengan Milim. Selanjutnya, kedatangan kelompok Yomu dari kerajaan Palamut dan para petualang dari kerajaan Blumut. Karena berita tentang Rimuru yang telah mengalahkan Oklot pun membuat dia ditakuti oleh kerajaan lain. Untuk itu, Rimuru pun meminta Yomu untuk menjadi seorang pahlawan yang telah mengalahkan Oklot. Dan Yomu pun menerima tawaran Rimuru. Selanjutnya, Pobio bertemu dengan para badut Clayman. Pobio pun ditawarkan kekuatan Caribodis agar bisa mengalahkan Milim. Pobio yang memiliki dendam dengan Milim membuatnya menerima tawaran tersebut. Pobio pun berhasil mendapatkan kekuatan Caribodis. Karena hal itu, para derajat pun mengabarkan bahwa Caribodis sudah bangkit dan menuju ke kota Rimuru. Sedangkan Milim menawarkan bantuannya, akan tetapi Rimuru menolaknya karena Rimuru merasa ini masalah kotanya. Mereka semua pun melawan Caribodis bersama bantuan dari kerajaan Duargo. Mereka semua melancarkan semua serangan sampai di sore hari Caribodis cuma terluka 30% saja. Setelah itu, Rimuru berhasil mengetahui bahwa ada Pobio di dalam Caribodis, dan alasan dia datang adalah untuk melawan Milim. Rimuru pun memutuskan memanggil Milim, dan Milim langsung menghancurkan Caribodis itu sekali serang. Sehingga Pobio berhasil keluar dari tubuh Caribodis. Setelah itu, Pobio menjelaskan bahwa dia telah diperalat oleh badut. Kemudian datang Carrion dan berterima kasih telah menyelamatkan Pobio. Mereka pun membuat janji damai antara kerajaan hewan buas dengan kerajaan Jura Tempest. Selanjutnya, Rimuru mengingat janjinya dengan Shiju tentang mengurus anak-anak dari kerajaan Ingresia. Rimuru pun pergi ke sana bersama Rangga. Tiba di sana, Rimuru menemui Yuki Kaguraja di markas Perserikatan Kebangsaan. Walau sempat bertarung, pada akhirnya mereka pun menjadi teman. Kemudian Rimuru meminta agar dijadikan guru di sekolahan tersebut. Lalu Yuki menjelaskan kondisi 5 murid Shiju yang umur mereka tidak akan lama lagi. Karena kekuatan sihir mereka terlalu besar sehingga tubuh mereka tidak dapat menahannya. Rimuru pun menemui anak-anak tersebut, yaitu Kenya Misaki, Ryota Sekiguchi, Gali Gibson, Ali Rondo, dan Kalyo Albert. Awalnya mereka semua masih tidak menerima Rimuru. Saking berjalannya waktu, mereka pun mulai dekat dengan Rimuru. Rimuru pun mendapatkan cara untuk menyelamatkan anak-anak dari kematiannya, yaitu dengan menanamkan roh suci ke dalam tubuh mereka.
Rimuru pun menuju tempat para roh berkumpul. Sampai di sana mereka dihadang oleh golem. Setelah mengalahkan golem tersebut, dia bertemu dengan Raja Iblis Ramirez sekaligus Ratu Roh. Rimuru pun meminta Ramirez agar bisa memandunya ke tempat para roh berkumpul. Di tempat itu mereka bisa memanggil roh tingkat tinggi maupun kumpulan roh kecil. Singkat cerita, Gebeson menempatkan roh tingkat tinggi bumi. Ryota menempatkan roh tingkat tinggi air dan angin. Alice menempatkan roh tingkat tinggi udara. Sedangkan Kenya mendapatkan roh tingkat tinggi elemen cahaya. Dan Chloe mendapatkan roh tingkat tinggi misterius yang berasal dari masa depan. Untuk berterima kasih kepada Ramirez, Rimuru pun membuatkan sebuah boneka yang dirasuki oleh iblis. Setelah itu, Rimuru pun berpisah dengan anak-anak dan kembali ke kotanya. Well teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.